sangat ramah dengan dari mana? Suku Ahmad juga mempercayai. Suku Ahmad. Apa tadi? Ahmad. Oh, Ahmad. Suku Ahmad ini Ahmad. 3 roh. Pertama, 3 roh Allah. Ritual gitu untuk mendatangkan badai. Petir. Ini udah dikit banget konsen, bubar banget ini. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita tentang kekayaan budaya negara tercinta kita, Indonesia. Gua mau bercerita tentang hal-hal mistis ya, kekayaan dari segi hal mistis yang dipunyai oleh suku-suku yang berada di Indonesia ini. Kita mulai dari suku yang pertama, suku Dayak Kalimantan. Suku Dayak Kalimantan ini mempunyai sebuah kekuatan mistis yang sangat terkenal dari turun-temurun. Mulai dari ilmu kebalnya hingga senjata mandau yang bisa terbang. Memang itu benar adanya. Jadi kita kadang kalau hal-hal seperti ini percaya nggak percaya gitu ya. Cuman saya pernah gitu melihat orang kebal itu dibacok nggak mempan tuh pernah gitu loh. Jadi saya akhirnya percaya gitu meskipun logika saya tidak mempercayai gitu. Di suku Dayak ini hanya orang-orang tertentu saja ya yang bisa melakukan ritual untuk kekuatan ilmu dari suku Dayak ini. Jadi biasanya hanya seorang yang tokoh-tokoh terkemuka atau tokoh-tokoh yang dituakan seperti itu. Mereka bisa melakukan ritual-ritual itu hingga kekuatan mistis ya dari ilmu ini itu diterapkannya biasanya ke senjata-senjata perang dari pasukan suku Dayak ini, seperti di mandaunya, seperti di supit gitu loh, cut gitu yang bisa nanclep gitu kan. Nah itu mereka tanamkan ilmu-ilmu itu ke senjata-senjata perang mereka. Ada juga yang namanya penyang. Jadi penyang itu berupa kalung ya. Kalung itu digantungkan di leher karena dia berasal dari kuku binatang itu diambil kemudian digantungkan di leher itu sebagai jimat juga. Jadi kalau menggunakan ilmu-ilmu ini mereka itu bisa kebal, dibacok itu tadi ya. Dan mandau mereka itu bahkan bisa terbang. Selain untuk memperkuat kekuatan berperang ya, kekuatan mistis ilmu Dayak ini juga bisa sebagai penarik lawan jenis gitu loh. Jadi penarik apa ya, kalau di Jawa itu ada namanya ilmu pelet mungkin ya. Mungkin bisa gitu juga gitu, karena lawan jenis ini bakal tertarik gitu dengan orang yang punya ilmu dari suku Dayak ini. Ada juga namanya minyak bulu perindu. Jadi minyak bulu perindu itu gunanya yaitu tadi buat badan jadi kebal. Jadi dioles-oleskan ke seluruh tubuh, badan yang terkena olesan dari minyak itu bakal kebal dari bacokan senjata tajam. Jadi luar biasa sekali gitu ya ilmu dari suku Dayak ini. Hebat. Kita terbang ke Pulau Sumatera, tepatnya ke suku Batak ya, yang berada di Sumatera Utara. Dari dulu memang suku Batak ini terkenal dengan jiwa perantau ya. Mereka itu perantau, kemudian bermental kuat seperti itu dalam perantauannya. Di samping itu ternyata mereka juga mempunyai ilmu mistis yang luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan salah satu anak dari daerah Sumatera Utara ini yang bernama Profesor Sori Mangaraja Sitanggang. Beliau dinobatkan menjadi ketua paranormal seluruh dunia pada tahun 2006 yang diadakan di Jerman. Prestasi ini tergolong luar biasa ya, karena mengingat dari hal-hal mistis ini kan ada di hampir seluruh dunia gitu ya, terutama seperti voodoo itu yang ada di Haiti itu. Jadi rupanya perwakilan dari Haiti ini ada juga gitu di konferensi yang berada di Jerman itu.
cuman berhasil dikalahkan oleh wakil dari Indonesia, profesor itu tadi. Salah satu kekuatan mistik yang berasal dari suku Batak ini yang terkenal bernama Begu Ganjang. Begu Ganjang ini adalah merupakan sosok makhluk halus. Begu itu artinya setan, ganjang itu artinya panjang, jadi setan yang panjang. Sedangkan orang yang memiliki begu ganjang ini disebut Parbegu Ganjang. Memang ini cukup menyeramkan nih ilmu begu ganjang, karena konon siapapun orang yang melihat begu ganjang ini, dia akan meninggal hanya dalam tempo beberapa hari kemudian. Tapi begu ganjang ini hanya memperlihatkan dirinya gitu ya kepada orang yang tidak disukai oleh tuannya. Begu ganjang otomatis memperlihatkan dirinya. Seram kan? Jadi gak tahu ya, kalau terkontrol gitu ya, artinya itu kamu menampakkan diri gitu, itu enak gitu ya. Tapi kalau begu ganjang ini semaunya sendiri gitu kan, tahu-tahu nampakkan diri gitu ke siapa aja, kan repot juga ya, bisa banyak orang meninggal tanpa sebab atau gimana gitu. Hingga karena hal inilah makanya orang yang pemilik ilmu begu ganjang itu justru sangat dibenci oleh masyarakat sekitarnya. Selain terkenal dengan ilmu mistiknya ya, suku Batak ini terkenal dengan mereka itu sangat ketat dalam soal pendidikan anak-anaknya ya, terutama laki-laki, karena di suku Batak itu laki-laki itu dianggap sebagai penerus nama marga orang tuanya. Dari dataran Sumatera Utara kita terbang ke suku Gayo yang berada di Aceh Tengah. Sebenarnya banyak orang yang salah kaprah ya tentang suku Gayo yang berasal dari Aceh ini, karena sebenarnya konon orang-orang suku Gayo ini justru adalah suku Batak 27 disebutnya itu. Jadi mereka ini disebut sebagai suku dari Aceh itu sebenarnya karena mereka menduduki atau mendiami daerah Takengon yang berada di Aceh. Padahal sebenarnya mereka adalah keturunan dari suku Batak 27. Suku Gayo juga sebenarnya mempunyai marga di belakangnya seperti suku Batak pada umumnya ya. Cuman sebagian besar dari mereka ini telah meninggalkan nama belakang mereka gitu, hingga tidak memakai nama marga Batak lagi. Suku Gayo ini juga terkenal akan ilmu mistiknya yang sangat kental. Meskipun sebagian besar ya dari suku Gayo ini menganut agama Islam, tapi hal-hal mistik, ilmu mistik itu telah mendarah daging dalam masyarakat suku Gayo ini, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan hal-hal mistik tersebut di kehidupan sehari-harian mereka. Ikatan kuat ya antara masyarakat Gayo dengan ilmu mistik ini diperkuat dengan adanya kecemburuan sosial di antara masyarakat Gayo itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya di antara suku Gayo ini ada yang keluarga ekonominya meningkat secara tiba-tiba gitu ya, sukses dibanding sekitarnya, itu gak heran gitu ya kalau tiba-tiba salah satu keluarga yang sukses tadi itu tiba-tiba ada yang sakit, tiba-tiba ada yang meninggal dengan tidak wajar. Hingga karena alasan ini ya, suku Gayo itu biasanya yang sudah merantau ke kota lain gitu, yang kota besar gitu, kemudian sukses, berhasil, mereka itu enggan untuk kembali ke kampung halamannya lagi karena takut akan hal-hal mistis itu tadi terjadi pada keluarga mereka. Di wilayah yang didiami suku Gayo ini biasanya banyak dukun alternatif gitu ya, karena memang suku mereka ini masyarakatnya lebih mempercayai pengobatan alternatif dari orang pinter gitu di dusun mereka daripada ke dokter. Dan suku Gayo juga hampir sama dengan suku Batak ya, mereka itu menjunjung tinggi pendidikan untuk anak-anaknya. Cuman bedanya dengan suku Batak adalah mereka itu lebih menyamaratakan gitu antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kita terbang ke Sulawesi, kita mengunjungi suku Kajang Amatoa yang berada di Sulawesi. Suku Kajang Amatoa yang berada di Pulau Sulawesi ini ya, itu sangat kental dengan ilmu mistisnya gitu loh. Sampai-sampai kalau ada orang dari luar Sulawesi ini menanyakan tentang keberadaan suku itu, mereka akan ketakutan sendiri gitu mau ngejawab gitu, karena saking
kentalnya ilmu mistik yang berada di suku itu, mereka takut salah ngomong tentang suku itu gitu. Suku Kajang ini memang sebagian menganut paham kepercayaan animisme ya. Tapi kini mereka kebanyakan sudah memeluk agama Islam. Hingga karena kekuatan mistis yang luar biasa dan sudah terkenal seantero Sulawesi ini ya, sampai suku-suku lain itu was-was gitu, takut gitu kalau sampai ada suku Kajang ini yang menyukai orang dari suku mereka gitu. Karena salah sedikit aja, ini pertama suku Kajang terkenal dengan ilmu kebalnya. Kedua, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka konon dapat melunakkan tengkorak manusia dengan sekejap mata. Jadi set gitu tengkorak musuhnya itu bisa langsung lunak gitu, terus meninggal gitu ya. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke Jawa Barat. Suku ini bernama suku Baduy. Sampai saat ini suku Baduy adalah salah satu suku yang sangat menjaga ya tradisi turun-temurun dari nenek moyang mereka. Mereka cenderung untuk menutup diri ya di daerah mereka sendiri gitu. Bahkan mereka itu menolak kalau harus menyekolahkan anak-anak mereka itu keluar dari desa mereka. Jadi mereka hanya belajar ilmu membaca, menulis itu dari saudara-saudara mereka yang disebut suku Baduy luar. Memang ada dua macam nih Baduy ini, Baduy dalam dan Baduy luar. Suku Baduy dalam mereka itu menolak bahkan sampai ke hal teknologi. Mereka tidak mau menerima seperti jangankan smartphone internet ya, seperti TV, radio itu mereka tidak mau menerima. Jadi mereka mengandalkan segalanya dari alam. Mereka ingin bersatu selamanya dengan alam. Tapi meskipun suku Baduy ini mempunyai tradisi yang tertutup ya, tapi jangan salah guys, mereka ini ternyata sangat terbuka terhadap wisatawan yang datang mengunjungi desa mereka. Mereka sangat menerima dan sangat ramah. Namun kalian jangan sekali-sekali memanfaatkan keramahan dan keluguan mereka. Meskipun mereka terbelakang secara teknologi mungkin ya, tapi sebenarnya kalau kalian berbuat salah atau menyinggung perasaan mereka, mereka bisa menggunakan kekuatan mistis untuk menyakiti kalian. Mungkin seperti itu. Suku Baduy oleh masyarakat sekitar ini disebut sebagai orang Kanekes ya. Jadi rata-rata mereka itu memang mempunyai stamina, kekuatan stamina itu di atas rata-rata. Suku Baduy ini misalkan harus merantau keluar, mereka biasanya bisa ditemui seperti di Jakarta, di Bogor itu mereka merantau sampai situ itu membawa ini jualan madu ya. Mereka jualan madu dengan telanjang kaki, mereka jalan aja terus dengan menggunakan pakaian tradisional mereka. Dan konon juga suku Baduy ini bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Kemudian mereka juga mempunyai ilmu mistis jampe-jampe gitu ya untuk menghancurkan musuh seperti itu. Hingga memang suku Baduy ini disegani ya, sampai sekarang itu jarang orang yang berani mengganggu mereka. Dari Jawa Barat kita terbang jauh menuju timur Indonesia, tepatnya daratan Papua untuk menemui suku Asmat. Suku Asmat ini segala sesuatu dalam kehidupan mereka itu dikaitkan dengan hal mistis. Jadi seperti mereka misalnya mau berburu binatang, mereka mau mencari sagu ya buat makanan mereka, atau mau melakukan kegiatan apapun, itu selalu mereka perhitungkan dulu gitu loh. Kalau di Jawa itu ada namanya perhitungan primbon ya. Jadi misalnya saya berburu ini, oh bagusnya hari ini, bagusnya jam segini, saya mau melakukan ini. Jadi semua ada hitungannya. Suku Asmat ini mereka juga mempunyai kepercayaan bahwa mereka itu berasal dari alam lain. Mereka berasal dari tepatnya itu letaknya dari arah matahari tenggelam gitu. Jadi kalau matahari tenggelam di mana gitu ya, di barat, jelaskan matahari tenggelam di barat. Nah, mereka itu berasal dari tempat tenggelamnya matahari itu, di situ daerah asli mereka. Suku Asmat ini juga mempercayai bahwa tempat tinggal yang mereka diami sekarang ini memiliki 3 roh. Pertama adalah
roh yang baik, kedua adalah roh yang jahat, dan ketiga adalah roh jahat yang dapat mati. Kemudian ada lagi kemampuan istimewa dari suku Asmat ini ya. Salah satunya adalah mereka itu bisa menerawang loh barang yang hilang, dan mereka bahkan bisa tahu siapa yang telah mengambilnya. Bahkan ada lagi kemampuan dari suku Asmat ini yang luar biasa ya. Konon mereka itu dapat melakukan satu ritual bersama-sama gitu ya, hingga mereka dapat menghadirkan badai, hujan, dan petir. Itu bisa mereka undang loh. Suku Asmat selain itu juga mempunyai beberapa macam ritual lagi ya. Mereka mempunyai namanya itu ritual pesta topeng, ulat sagu, patung bis, dan perahu. Jadi ritual-ritual ini dilakukan itu ya karena mereka suku Asmat ini percaya apabila ada orang yang meninggal, jadi arwahnya itu sebelum masuk ke surga, apabila tidak dilakukan ritual-ritual itu tadi, mereka arwah-arwah ini bisa menyebabkan bencana, peperangan, bahkan wabah penyakit kepada orang-orang yang masih hidup. Makanya mereka itu sangat menjunjung teguh ya tradisi ritual kepada para nenek moyang dan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Itulah tadi beberapa suku-suku yang mempunyai kekuatan mistik di Indonesia ya. Jadi sebenarnya kekuatan mistik ini hampir ada di setiap suku yang berada di Indonesia. Mereka itu mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda, bahkan bahasa yang berbeda-beda, tradisi yang berbeda-beda. Ada ratusan macam. Jadi kalau saya bahas semua itu nggak mungkin juga. Jadi saya ambil beberapa saja ini. Mungkin demikian dulu ya cerita tentang suku mistik di Indonesia ini. Semoga dapat mengisi hari kalian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.